Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Kali ini kita akan lanjut pembahasan contoh soal sumatif akhir fase D untuk materi IPA untuk soal nomor 11 sampai nomor 20. Yuk, jangan lupa berdoa dulu. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan gambar alat berikut ini. Manakah yang bukan merupakan contoh pengungkit? Nah, ada 4 gambar. Yang pertama ini adalah katrol, yang ini sekop, C tang, dan yang D ini adalah jungkat-jungkit. Jadi pada soal ini kamu harus mencermatinya dengan sangat baik. Yang diminta adalah yang bukan merupakan contoh pengungkit atau tuas. Nah, kamu harus paham tentang konsep pesawat sederhana. Ya, pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu ada beberapa jenisnya, ada tuas atau pengungkit, kemudian ada katrol, dan ada yang ketiga adalah bidang miring. Nah, untuk soal ini yang diminta kamu mencari yang bukan merupakan contoh pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit itu adalah pesawat sederhana yang bisa mengurangi beban gaya ketika kita ingin memindahkan sesuatu. Biasanya ciri-cirinya dia punya titik kuasa, punya titik beban, dan punya titik tumpu. Sementara, untuk katrol ini, dia juga merupakan pesawat sederhana yang bisa membantu meringankan pekerjaan, tapi prinsipnya itu dia merubah gaya. Ciri-cirinya, memiliki roda berporos dan ada dan tali. Sementara bidang miring jelas sekali ya, ciri-cirinya itu dia berbentuk miring, bidang yang miring. Nah, tujuannya juga sama untuk memudahkan kita bekerja, memudahkan pekerjaan kita. Di antara 4 gambar ini yang bukan merupakan contoh pengungkit itu, nah kita lihat benda yang ini dia punya roda berporos dan ada tali. Nah, berarti ini adalah jenis katrol, bukan pengungkit. Sedangkan yang B ini dia ada titik tumpu. Kalau kita gunakan di sini ada bebannya, di sini kuasanya menumpu di sini, di tengah. Kemudian ini titik tumpu, yang ini beban, yang ini kuasa. Ini tumpu, ini adalah bebannya, yang ini adalah kuasa. Berarti dari 4 benda ini yang bukan merupakan pengungkit atau tuas adalah A, katrol. Lanjut ke soal nomor 12. Fungsi vakuola pada sel tumbuhan adalah oke, nah, Ibu akan perlihatkan contoh, organel sel pada tumbuhan ya. Gambar ini kita bisa melihat, contoh dari sel tumbuhan. Yang di warna kuning ini adalah sel hewan, yang ini adalah sel tumbuhan. Nah, soalnya adalah fungsi vakuola pada sel tumbuhan adalah. Nah, kita fokus ke sel tumbuhan. Di sini ada vakuola ini yang ukurannya paling besar, organel sel. Jadi, makhluk hidup itu bagian paling kecilnya itu disebut sebagai sel. Nah, di dalam sel itu tumbuh ya. Kenapa dia bisa tumbuh dan berkembang? Karena, di dalam sel itu terdapat organel-organel sel. Ada bagian-bagiannya atau organ-organ selnya yang disebut dengan organel sel. Kalau pada sel tumbuhan ada dinding sel, membran, kloroplas, badan Golgi, vakuola, dan nukleus, retikulum endoplasma, nukleolus, dan mitokondria. Nah, yang untuk soal nomor 12 ini yang ditanyakan fungsi dari vakuola itu apa? Nah, kalau kamu lihat seperti ini yang paling besar disebut sebagai vakuola. Vakuola itu berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sehingga jawaban yang paling benar adalah, nah kita lihat menyimpan cadangan makanan, oke, berarti jawaban yang paling benar adalah A. Oke. Nah, kalau yang bagian B yang berfungsi untuk melindungi bagian sel dalam itu adalah dinding sel.
dinding sel ya. Kemudian untuk mencerna protein itu adalah, eee, badan Golgi, kemudian mengatur seluruh aktivitas sel itu adalah inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah nah ada beberapa organel sel yang ada pada tumbuhan itu tidak dimiliki oleh hewan. Contohnya misalkan ini dinding sel. Nah, dinding sel ini menyebabkan sel pada tumbuhan itu dia sifatnya kaku dan tidak permukaan permukaan tubuhnya itu kaku dan tidak lentur ya. Sementara pada sel hewan itu dia tidak memiliki dinding. Nah, kemudian yang kedua, tumbuhan itu memiliki vakuola untuk menyimpan cadangan makanan. Sementara hewan ini vakuolanya kecil atau hampir tidak ada. Nah, itu beberapa contoh, perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Kemudian ada lagi kloroplas. Nah, pada tumbuhan itu kloroplas berfungsi untuk proses fotosintesis. Sementara sel hewan dia tidak melakukan fotosintesis sehingga tidak memiliki, kloroplas. Kemudian sel hewan memiliki lisosom, sementara sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Sel tumbuhan tidak memiliki membran, sedangkan hewan memiliki. Salah ya. Sama-sama memiliki membran ini, ada membrannya. Kemudian B, sel tumbuhan hanya ada di daun, sedangkan sel hewan di seluruh tubuh. Sel tumbuhan hanya ada di daun. Oh, tidak. Semua bagian tubuh makhluk hidup itu tersusun dari sel. Yang C, sel tumbuhan memiliki badan Golgi sementara hewan tidak memiliki. Oh, semua makhluk hidup hewan dan tumbuhan itu sama-sama memiliki badan Golgi. Ini ada badan Golginya, ini juga ada badan Golginya. Di C salah. D, sel tumbuhan memiliki dinding, sedangkan hewan tidak. Oke, ini tumbuhan ada dindingnya, sementara hewan tidak memiliki, sehingga menyebabkan sel hewan itu permukaannya lentur, sementara tumbuhan permukaannya kaku. Lanjut ke soal nomor 14. Dalam sistem pencernaan manusia, proses pencernaan makanan secara kimiawi pertama kali terjadi di organ. Oke, jadi ini materinya tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Mencerna makanan berarti kita akan berusaha untuk tubuh kita berusaha untuk apa ya, mencerna dengan cara mengubah makanan itu ukurannya semakin kecil supaya bisa diserap, vitamin-vitaminnya atau sari-sari makanannya ke dalam tubuh melalui darah. Nah, sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lalu lambung, kemudian usus halus, usus besar, lalu sisa dari pencernaan itu akan dikeluarkan melalui anus. Nah, pada proses pencernaan pada makhluk hidup itu, manusia dan hewan, ada 2 proses, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara, mekanik. Nah, proses pencernaan ada 2. Yang pertama itu secara mekanik. Mekanik ini, melalui struktur organ pencernaan ya, struktur organ pencernaan atau cara kerjanya. Kemudian secara kimiawi ini melalui enzim. Nah, sistem pencernaan secara mekanik itu pertama kali dilakukan di dalam mulut oleh organ yang ada di dalam mulut. Ada gigi,
ya. Jadi dicerna dengan cara kerja gigi dengan memotong-motong makanan menjadi lebih kecil. Nah, kemudian mekanik lagi itu di kerongkongan, karena di kerongkongan itu dindingnya, apa ya, apa sih namanya, dia memiliki dinding yang teksturnya tidak rata, nah itu menyebabkan makanan juga semakin hancur. Begitu juga di dinding lambung, terjadi juga pencernaan secara kimiawi karena dinding-dinding esofagus lambung itu bertekstur. Nah, sementara pencernaan secara kimiawi juga terjadi di dalam mulut melalui enzim yang dihasilkan oleh air liur. Nah, kemudian pencernaan kimiawi selanjutnya juga dialami di dalam lambung oleh asam lambung dan enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Nah, pencernaan mekanik selanjutnya dilakukan di dalam usus halus dan usus besar karena dia menyerap, dengan proses absorpsi itu penyerapan, cairan-cairan dan sisa-sisa zat makanan yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita kembali ke soalnya. Soalnya di sini dikatakan di dalam sistem pencernaan terjadi pencernaan makanan secara kimiawi pertama kali terjadi di organ. Nah, kita tandai pertama kali. Berarti pertama kali makanan kita dicerna di mulut. Nah, secara kimiawi juga ada di mulut melalui air ludah. Sehingga jawaban yang paling benar adalah C. Lanjut ke soal nomor 15. Planet ini merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Ia memiliki bintik merah besar yang merupakan badai raksasa yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Planet ini juga dikenal dengan banyak satelit alaminya. Beberapa di antaranya berukuran sangat besar. Planet manakah ini? Nah, jadi di sini disebutkan beberapa karakteristik dari sebuah planet. Kamu harus memilih manakah planet yang dideskripsikan dari soal. Nah, yang paling, apa ya, identik dari planet ini adalah merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Nah, saya rasa ini jawabannya jelas sekali, jawabannya adalah Jupiter. Lanjut ke soal nomor 15. Kondisi sulit buang air besar karena feses yang keras dan kering disebut. Oke, nah ini adalah gangguan pada sistem pencernaan ya. Yang pertama sembelit. Nah, kalau sembelit ini gangguan yang menyebabkan tinja itu mengeras, tinja mengeras. Sehingga orang ini sulit untuk mengeluarkan tinjanya karena terlalu keras. Nah, kemudian diare, nah ini berlawanan dengan sembelit. Kalau diare ini justru, karena apa ya, jumlah air pada diare atau mencret, jumlah air pada tinjanya ini terlalu banyak sehingga, tinjanya itu sangat encer. Kalau disentri, ini adalah infeksi usus yang menyebabkan orang itu bisa mual dan muntah, mual muntah mual muntah, diare juga. Nah, biasanya ini disebabkan oleh bakteri Salmonella kalau kamu sering makan makanan mentah, gitu. Nah, kemudian obstruksi usus, nah ini juga infeksi usus akibat adanya sesuatu yang menyumbat pada usus. Biasanya kalau orang yang mengalami obstruksi usus itu butuh penanganan medis untuk diangkat hal-hal yang menyumbat di bagian ususnya. Kalau kita melihat soal, ini jelas sekali kondisinya sulit buang air besar karena fesesnya yang keras dan kering, sehingga disebut dengan penyakit sembelit. Soal nomor 17. Perhatikan gambar alat reproduksi pria di bawah ini. Hubungan yang tepat antara organ X dan fungsinya adalah, nah kita bahas dulu organ-organ yang ada di sini. Eee, Bagian X ini disebut sebagai vas deferens, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah
C. Soal berikutnya, soal nomor 18. Proses pelepasan sel telur matang dari ovarium disebut pelepasan sel telur. Pelepasan sel telur itu disebut dengan ovulasi. Sementara menstruasi itu karena sel telur ini tidak dibuahi. Pada perempuan ya, tiap bulan itu mengalami menstruasi karena sel telurnya tidak dibuahi. Sementara fertilisasi itu adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah, sementara ovulasi ini adalah proses pelepasan sel telur pada ovarium perempuan. Ini juga terjadi setiap bulan. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Soal nomor 19. Berikut ini adalah urutan tingkatan taksonomi dari yang tertinggi hingga terendah yang benar. Nah, untuk soal ini kamu tinggal hafalkan saja. Urutan taksonomi itu atau klasifikasi makhluk hidup itu dimulai dari kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi yang benar adalah C. Soal terakhir, soal nomor 20. Di sebuah padang rumput yang luas, tumbuh berbagai jenis rumput yang menjadi makanan utama bagi sekawanan zebra dan sekelompok rusa. Ketika musim kemarau tiba, persediaan rumput menipis. Zebra dan rusa harus bersaing untuk mendapatkan rumput yang tersisa agar dapat bertahan hidup. Jenis interaksi apakah yang terjadi antara zebra dan rusa dalam cerita tersebut? Jadi dalam sebuah ekosistem itu ada banyak interaksi yang bisa terjadi. Bisa saja interaksinya itu saling makan dan dimakan atau predasi, ada juga persaingan atau kompetisi, ya. Ada simbiosis, simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme. Nah, kita perlu untuk pahami terlebih dahulu apa makna dari setiap hubungan tersebut. Nah, untuk yang pertama, predasi berarti itu hubungan makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Sementara yang kedua, untuk kompetisi berarti itu hubungan persaingan. Nah, sementara simbiosis ini hubungan antar makhluk hidup yang dibagi menjadi tiga, ada mutualisme. Nah, kalau mutualisme ini saling menguntungkan, saling untung. Kalau komensalisme, satu untung, satu tidak dapat apa-apa. Dan yang terakhir, parasitisme. Satu untung, satu rugi. Nah, kita kembali ke soal. Ceritanya di sini yang perlu kita garis bawahi adalah zebra dan rusanya bersaing mendapatkan rumput. Bersaing. Jadi hubungan yang paling tepat adalah kompetisi. C. Oke, sekian soal untuk video kali ini. Eh, Nanti kita lanjut di video berikutnya.